Indonesia Maju ini untuk Kabupaten Cirebon ini akan mendorong, bener nggak sih, ada lompatan dari PDIP Ibu Ayu yang nanti katanya akan dipasangkan dengan Mas Teguh. Ada informasi begitu yang masuk ke saya, bocoran halusnya, Mas Teguh. Iya, ini kayak podcast bocor halus ya. Itu katanya. Jadi Mas sekali melakukan survei di Kabupaten Cirebon, kita sudah mengcapture Dan hasil bocorannya Mas Teguh. Penjaringan kandidat itu sendiri. Kalau ditanya serius apa tidak, Mas Teguh, di Golkar itu, di Partai Golkar Kabupaten Cirebon, ada lagi tidak yang daftar itu? Tiap partai di Koalisi Indonesia Maju plus ada dari Koalisi Perubahan, mereka juga sudah deklarasi mendeklar mereka punya calon masing-masing gitu. Nanti akan terjadi konflik of interest gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di podcast Fajar Cirebon TV, dan kesempatan kali ini di hadapan saya ini sudah hadir politisi muda Partai Golkar yang namanya saat ini disebut-sebut bakal maju sebagai calon Bupati Kabupaten Cirebon. Siapa dia? Sedulur Fajar Cirebon, di hadapan saya kenalkan ada Teguh Rusiana Merdeka. Apa kabarnya, Mas Teguh? Sehat, Mas Teguh? alhamdulillah sehat, Pak Afif senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat Fajar Cirebon. Sedulur Fajar Cirebon. Sedulur Fajar Cirebon. Salaman dulu dong, sehat. Oke. Siap. Terima kasih nih Mas Teguh ya. Salam sehat selalu nih. Mas Teguh, ini nama Mas Teguh disebut-sebut dan ramai diperbincangkan. Ini bakal maju sebagai salah satu calon kepala daerah ya, calon bupati Kabupaten Cirebon. Serius nggak sih? Bener nggak sih? Ini anggap saja mengkonfirmasi nih Mas Teguh. Serius nggak Mas Teguh? Yang pertama saya harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa Golkar berproses terkait masalah pilkada itu sudah hampir 2 tahun yang lalu, artinya dari mulai tahun 2022. Nah, kita melakukan penjaringan beda dengan partai lain, sudah jauh-jauh tahun sebelumnya lebih memprioritaskan dan lebih memberikan kesempatan ke kader-kader itu sendiri. Dan bagian dari itu salah satunya adalah saya masuk dalam penjaringan kandidat itu sendiri. Kalau ditanya serius apa tidak, kalau sudah 2 tahun berjalan ya artinya serius gitu. Oh, serius nih ya. Dan keseriusan dari Mas Teguh ini apakah ditandai dengan indikatornya itu baligo-baligo yang tersebar itu di setiap desa, yang di situ jalan mulus, sekolah bagus, katanya seperti itu. Apa betul Mas Teguh? Poinnya adalah sampai hari ini saya tidak pernah memasang atribut apapun. Jadi itu siapa yang memasang? Memang saya mendapat konfirmasi beberapa rekan-rekan atau relawan-relawan yang mengharapkan ada perbedaan atau perbaikan di Kabupaten Cirebon itu sendiri, termasuk di internal partai berharap ada kader partai dari Partai Golkar itu sendiri untuk maju dalam kontestasi pilkada Kabupaten Cirebon. Kira-kira seperti itu Pak Afif selaku senior yang notabene juga beliau menjadi bagian dari politisi juga di tahun 2024. Oke, Mas Teguh, apakah keseriusan juga ini ditandai dengan tadi malam Mas Teguh itu berarti kemarin di Bandung saya dapat info itu fit and proper test gitu di DPD Golkar Jawa Barat? Ya, pertama tahapan yang dari 2 tahun yang lalu itu sudah coba dijalani, termasuk apa yang disampaikan Mas Afif itu, karena saya selain sebagai kandidat, saya sebagai ketua partai. Jadi memang di Golkar itu hampir setiap minggu kita harus melakukan pelaporan kegiatan dalam beberapa hal, termasuk persiapan pilkada itu sendiri. Kebetulan saya menjadi bagian kandidat, ya kemarin coba di cross-check ulang persiapan dan kematangan, termasuk peta lapangan itu sendiri harus disampaikan ke DPD Provinsi. Oke, Mas Teguh, selain Mas Teguh di Golkar itu, di Partai Golkar Kabupaten Cirebon, ada lagi tidak yang daftar itu?
Selain Mas Teguh itu. Nah, secara administrasi Golkar itu mungkin satu-satunya partai atau pertama kali partai yang mencetuskan namanya surat tugas. Surat tugas itu muncul, jadi prosesnya itu hampir 2 tahun yang lalu. Surat tugas itu muncul hampir 1,5 tahun yang lalu. Dari 2 kali surat tugas sampai detik ini, namanya masih tetap sendiri saya oleh surat yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Beberapa kabupaten kota ada 2-3 nama, ada yang 1 nama, dan Kabupaten Cirebon sampai detik per kemarin surat tugasnya masih 1. Tapi kalau ditanya apakah ada membuka pendaftaran atau ada kader lain yang apa, sampai hari ini Golkar tidak membuka pendaftaran. Yang kedua, info yang terakhir juga tidak ada surat tugas yang lain lagi. Kecuali Mas Teguh berarti ya. Dan dalam konstelasi politik di Kabupaten Cirebon, saat ini kan sudah terbentuk konfigurasi politik tuh, Mas Teguh. Ini arahnya kemana Golkar ini? Apakah Partai Golkar tegak lurus, tetap ini ke Koalisi Indonesia Maju, atau memang nyobalah dengan istihad politik, nyobalah nyebrang-nyebrang bergabung dengan partai yang tidak termasuk dalam KIM ya, Koalisi Indonesia Maju, Mas Teguh? Jadi ini pertanyaan agak menohok juga sih sebetulnya. Seolah-olah nanti ada dikotomi gitu kira-kira kan. Tapi yang perlu saya jelaskan begini, bahwa kebetulan kemarin Pilpres saya diamanatkan oleh Partai Koalisi menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Ketika menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Gibran, saya sadar betul bahwa tahun 2024 adalah tahun politik, ada pileg, pilpres, dan pilkada. Jadi ketika kita selain membahas pilpres saat itu, kita sudah berbicara terkait masalah pilkada di Koalisi Indonesia Maju saat itu. Nah, ketika sudah gelaran pilpresnya sudah selesai, kita tinggal ngebuka ucapan kembali untuk secepatnya, kira-kira bahasa kasarnya, deklarasi. Makanya terbentuklah Koalisi Indonesia Maju yang saat itu adalah Golkar, Gerindra, dan Demokrat yang notabene partai yang hari ini parlemen di Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya apakah akan mengajak rekan-rekan non-parlemen? Saya pastikan akan membuka komunikasi dan akan mengajak. Karena kita platformnya adalah untuk perbaikan Kabupaten Cirebon, sehingga kita terbuka untuk semua partai yang ingin membuat perbaikan di Kabupaten Cirebon. Dan terbukti kemarin deklarasi itu ada salah satu partai dari Koalisi Perubahan juga yang masuk gitu ya? Ya, salah satu partai dari Koalisi Perubahan ada yang masuk. Hanya ada platform-platform yang memang kita harus sepakati bahwa saya bagian dari kandidat salah satu partai Golkar. Mungkin Gerindra juga punya kandidat, mungkin juga Demokrat punya kandidat, mungkin juga punya kandidat, tapi harus turunin ego masing-masing bahwa kita harus cari kader terbaik di koalisi. Ini yang akan saya tanyakan ke Mas Teguh. Ini kan kalau masing-masing, tadi Mas Teguh bilang bahwa setiap partai di Koalisi Indonesia Maju plus ada dari Koalisi Perubahan, mereka juga sudah deklarasi mendeklar mereka punya calon masing-masing gitu. Nanti akan terjadi konflik of interest gak nih Mas Teguh? Sepanjang sepengetahuan dan sepanjang komitmen per hari ini adalah kita ingin merubah tanda kutip potret Kabupaten Cirebon yang hari ini banyak yang perlu diperbaiki. Sehingga nafas dari Koalisi Indonesia Maju itu adalah bagaimana caranya koalisi harus menang. Koalisi harus menang itu harus bisa mendudukan posisinya di mana tepatnya. Bahwa masyarakat hari ini butuh apa, bukan masalah ego sektoral masing-masing kepartaian. Nah, 4 partai ini kemarin sudah tanda tangan dan bersepaham bersama untuk mencoba memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon, sehingga insya Allah di level lokal dan insya Allah di level provinsi dan insya Allah di level nasional akan mendengarkan masukan dari kabupaten bahwa nanti akan didorong, toh kan hanya 1 pasangan berarti 2 calon. Ya, nanti kader terbaik dari koalisi inilah yang akan kita dorong yang sehingga menjadi koalisi menang di Kabupaten Cirebon. Itu kemarin disepakati tidak? Nanti yang diusung itu berdasarkan apa? Apakah dari hasil survei atau apa gitu? Nah, masing-masing partai punya mekanisme tersendiri. Mungkin masyarakat, sahabat atau sedulur Fajar Cirebon melihat bahwa
Golkar berproses, Demokrat berproses, Gerindra berproses, dan PKB berproses. Nah ini itu bagian dari saya yang kemarin ke Bandung, itu bagian dari komunikasi politik antar lembaganya masing-masing untuk melaporkan, dan itu dilakukan juga oleh Gerindra, itu dilakukan juga oleh Demokrat, dan itu juga dilakukan oleh PKB, sehingga ada indikator-indikator yang harus perlu disepahamkan dan sudah bersepaham. Kalau di Golkar kebetulan salah satu indikatornya, salah satu yang paling utama tapi bukan hal yang bisa menentukan adalah indikator masalah survei itu sendiri. Dan hasil survei berarti ya? Ya, jadi Golkar secara perintah dari DPP sampai bulan 8 akan melakukan 3 kali survei. Sedikit saya bocorkan, mungkin ini perdana di Fajar Cirebon, sudah sekali melakukan survei di Kabupaten Cirebon, kita sudah meng-capture. Dan hasil bocorannya Mas Teguh? Saya tidak bisa buka di sini karena itu bagian dari internal mapping kegolkaran itu sendiri, dan nanti akan dibuka di dalam koalisi. Nanti yang kedua akan kita lakukan survei kembali, termasuk dengan simulasi itu di bulan, pasangan. Di bulan? Insya Allah di bulan 7. Dan itu nanti akan ada simulasi pasangan? Ya, nanti akan ada coba simulasi pasangan dari internal kita. Simulasi pasangan, nanti juga di akhirnya adalah potensi pemenangan nanti menggunakan seperti apa pola dan olahnya, kira-kira seperti itu. Oke, dan Mas Teguh, dari itu ya, masing-masing kan pasti nih yang tadi disebutkan berproses itu kan. Nah, ketika misalnya Mas Teguh dengan udah satu paket misalnya dari Golkar gitu ya, didasarkan misalnya merujuk literasinya dari hasil survei gitu. Nah, ini semua partai yang lain pun ini harus setuju. Ketika misalnya Mas Teguh dengan pasangannya didorong ataupun disepakati, semua harus setuju. Kebetulan salah satu partai yang kemarin baru bergabung itu kan lagi melakukan proses. Ini kan baru hitungan 1 mingguan ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah baru hitungan 1 mingguan. Tapi kalau ketiga partai, kebetulan pimpinan kami sudah saling berkomunikasi. Artinya insya Allah sudah clear lah, insya Allah. Jadi ketika kami melakukan proses survei, Gerindra dan Demokrat sudah mengetahui. Hasilnya juga mereka sudah mengetahui pimpinan-pimpinannya. Terus ketika Gerindra melakukan atau Demokrat melakukan fit and proper test, pimpinan saya juga sudah mengetahui. Bahkan materi yang kemarin disampaikan bahwa sudah mendekati progres seperti apa, itu yang harus ditekankan oleh pimpinan partai saya. Kira-kira persentase untuk menangnya tuh seperti apa kan, kira-kira seperti itu. Dan itu sudah dilakukan oleh para pimpinan kami di sana. Kita hanya melakukan konsolidasi internal di ranah bawah aja. Oke. Dan ini ada wacana, ada juga yang menyebutkan bahwa Koalisi Indonesia Maju ini untuk Kabupaten Cirebon ini akan mendorong, bener nggak sih? Ada lompatan dari PDIP Ibu Ayu yang nanti katanya akan dipasangkan dengan Mas Teguh. Ada informasi begitu yang masuk ke saya, bocoran halusnya, Mas Teguh. Iya, ini kayak podcast bocor halus ya. Itu katanya. Jadi Mas Apip itu levelnya udah level nasional, bocorannya hampir mendekati lah kira-kira. Katanya ini, apakah representasi Mas Teguh itu dari timur, ada yang menyatakan demikian. Soalnya ada yang mengatakan demikian yang masuk ke saya. Jadi kira-kira seperti ini Mas, kita dari Pilpres sudah berbicara bahwa masing-masing partai yang tadi 3 ya, ini saya belum bicara lebih dalam yang baru masuk ya, karena chemistry-nya bertiga sudah terbangun ya. Bahu-membahu terbukti memenangkan itu kan ya, Prabowo Gibran gitu kan. Jadi poinnya adalah kira-kira seperti ini, saat Pilpres, mungkin partai-partai yang lain di Kabupaten Cirebon belum melakukan tahapan untuk pilkada. Nah, hanya Golkar yang sudah melakukan itu dan sudah ada surat tugas. Kenapa saya harus bicara seperti ini? Ketika mereka tahu bahwa yang sudah dipersiapkan adalah Golkar, akhirnya ya menjadi pembicaraan pilkadanya lebih menarik gitu di dalam koalisi itu sendiri. Jadi seksi lah ya. Jadi seksi lah kira-kira bahasanya. Kenapa kok bisa Golkar lebih dulu kan kira-kira seperti itu. Nah,
Nah, kalau kita memang mungkin partainya partai tua, Ya. tapi sekarang hampir Supirnya supir muda, iya kan? Partai tua tapi supirnya muda kan? tapi Iya kan? hari ini hampir rata-rata di bawah Ketua Umum Pak Erlangga, hampir seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan beliau itu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kader, khususnya di bawah 40 tahun itu sendiri. Jadi saya menyampaikan ke rekan-rekan partai yang lain bahwa ini bagaimana ke depan Cirebon kira-kira masyarakatnya kebutuhannya seperti apa, dan kita yakin bisa kok untuk menghadirkan kebutuhan di tengah masyarakat itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tadi ada isu misalnya saya dengan Mas Afif gitu, misalnya itu kan bagian dari isu selama sebelum pendaftaran ke KPU akan terus bergulir nama-nama Isu liar ya nggak isu apa-apa liar kan? apapun. Tapi itu bagian dari namanya komunikasi politik. Sebelum ada janur kuning melengkung kan, biasanya kan begitu kan? Betul. Jadi sebelum ada komunikasi sebelum ada pendaftaran di KPU tanggal 27 Agustus sampai tanggal 29 Agustus, semua hal bisa terjadi. Faktanya hari ini Kabupaten Cirebon hanya partai PDI Perjuangan yang bisa mengusung sendiri. Satu paket, ya. Jadi yang lain butuh bekerja sama. Betul. Makanya kita di KIM, kita mencoba bekerja sama lah. Karena kita juga kalau membangun Cirebon nggak mungkin bisa sendiri, kira-kira seperti itu. Betul, tidak bisa one man show ya. One man show tidak bisa, kita harus bareng-bareng. Ya syukur-syukur. Apa sih urgen untuk Kabupaten Cirebon menurut Mas Teguh? Banyak Mas. Hari ini saya mencoba bertanya balik lah kepada Mas Afif. Apakah Mas Afif dari rumah ke sini tidak menemukan banyak kendala? Kan pasti banyak kendala. Salah satunya bidang infrastruktur Iya, misalnya. infrastruktur jalan ya. Jelas Nah, itu. Memang saya menggunakan diksi perbaikan itu karena setiap rezim punya Ya. kebaikan atau Ya, betul. bagus dalam satu program. Tapi hari ini saya termasuk dengan rekan-rekan koalisi bersepaham bahwa Cirebon itu butuh prioritas. Apa itu prioritasnya menurut Mas Teguh? Hari ini Infrastruktur jalan kah? infrastruktur paling prioritas. Terus pendapatan asli daerah PAD. harus tinggi kan. Kita itu baru kurang lebih 700 sampai 800 miliar. Padahal potensinya lebih dari 1 triliunan. Potensi ya. Kalau digali itu? Kalau digali semuanya dan kita border aja semua dengan peraturan-peraturan yang ada, kira-kira seperti itu. Nah, potensi-potensi itu kan harus kita gali semuanya. Mas Apip harus kita bicara rasional. Kabupaten kota se-Jawa tidak pernah punya ada 5 pintu tol. Hanya Kabupaten Cirebon. Palimanan, Plumbon, Ciperna? Ciperna kan masuknya kabupaten juga tuh. Ya. Ini Kanci dan Ciledug. Itu yang pertama. Yang kedua, ada garis pantai kurang lebih 72 km sampai 77 km. Garis pantai itu, Pak. Di situ ada hidup nelayan, petani garam, dan yang lainnya. Tambak ya. Tambak. Potensi itu hal ini tergali tidak? Faktanya ada di salah satu daerah. Tergali tapi belum maksimal lah ya. Ini harus dimaksimalkan lagi Itu ya. maksud saya. Ada di salah satu daerah bisa menyuplai garam sampai ke Korea untuk bahan kecantikan. Kenapa standarnya nggak disamakan sampai 70 kilometeran itu? Bayangkan. Sehingga tidak ada permasalahan untuk petani garam. Kira-kira seperti itu. Belum lagi wilayah barat. Wilayah barat, misalnya Indramayu bisa mencanangkan 1 juta ton setahun padi. Kenapa kita nggak bisa mencanangkan? Ya karena kalau Padahal lumbung padi ada gegesik misalnya Gegesik. ya. Ya, ada bakung. Nah, bakung. Iya kan? Karena apa? Setiap tahun kalau hujan kebanjiran, kalau panas kekeringan. Artinya ada hal yang perlu dibenahi infrastruktur. Salah satunya irigasi. Di wilayah timur hari ini sudah menjamur wilayah industri. Pertanyaan saya terakhir, yang tadi disampaikan Mas Teguh ini luar biasa, sudah mapping apa yang mesti dilakukan dan prioritasnya ya. Luar biasa, berarti ini sudah siap betul ini. Mas Teguh, menurut Mas Teguh, dari yang tadi disampaikan Mas Teguh, urgen dan prioritas apa? Apakah yang tadi disampaikan infrastruktur jalan, sektor agraris, pertanian, atau apa menurut Mas Teguh? Jadi gini Mas,
itu bagian dari pertanyaan yang notabene nanti akan dimasukkan ke dalam visi misi. Oh. Tidak akan saya buka semuanya. Oh, gitu. Tapi poinnya begini, Mas. Saya hanya ingin menganalogikan seperti ini. Hari ini memang bahwa Kabupaten Cirebon, anggap saja seorang Mas Afif. Anggap saja. Mas Afif, kan saya nggak mau mencontohkan yang lain karena takut ketersinggungan. Karena kalau ada orangnya kan lebih enak. Mohon maaf, kira-kira misalnya Mas Afif bekerja di salah satu perusahaan misal. Pendapatannya sebulan, pendapatannya bukan gaji. Pendapatan totalnya 2 juta. Sementara kebutuhannya 30 juta. Apa yang harus dilakukan Mas Afif? Putar ini kan, kan putar otak lah ya. Kan kira-kira begitu kan. Nah, ini juga sama hal yang dilakukan oleh Cirebon. Kalau kabupaten ya, kabupaten. Iya. Jadi bagi saya ini harus yang menjadi pertanyaan yang tadi Mas Afif, isu itu benar apa enggak pasangan ini. Nah, itu yang harus disemahamkan dengan pasangan itu. Jadi jangan sampai saya kan harus berpasangan nih. Ketika pasangan saya nggak mau, ya saya juga nggak mau dong. Kan kira-kira seperti itu. Nah, itu bagian dari salah satu mengklikkan untuk bagi saya kebetulan ketua Partai Golkar. Bagi saya lebih baik saya tidak dalam ikut kontestasi kalau tidak ada nafas untuk memperbaiki Kabupaten Cirebon. Ya. Baik, dan sayang sekali Mas Teguh, waktu kita terbatas, nanti kita bisa dilanjut. Siap. Lain waktu, lain kesempatan. Anda sedulur Fajar Cirebon tentu penasaran dengan sosok Mas Teguh yang tadi sudah memaparkan ya secara singkat, dan nanti kita akan ulas lagi secara lebih detail, lebih menukik nanti di waktu yang lain ya. Dan Mas Teguh, silakan di closing statement apa yang ingin disampaikan Mas Teguh untuk sedulur Fajar Cirebon TV. Silakan Mas Teguh. Baik, sahabat dan sedulur Fajar Cirebon, saya berharap ada pendidikan politik yang dilakukan oleh elit-elit partai politik yang mudah dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Bahwa ingat, pemilihan KUU, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden itu bukan dalam konteks apapun, itu untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Perhatikan visi misinya, perhatikan sosoknya, dan perhatikan hal-hal yang lainnya demi pembangunan Kabupaten Cirebon itu sendiri. Jadi saya berharap bukan hal-hal yang lain dilihatnya, tapi dilihat dari visi misi terlebih dahulu. Kebutuhan bagian dari kandidatnya seperti apa, silakan masyarakat Kabupaten Cirebon untuk menilai. Jangan sampai beli kucing di dalam karung. Itu ya. Oke, terima kasih nih Mas Teguh sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Sehat selalu Mas Teguh ya. Dan ditunggu info-infonya. Dan sedulur Fajar Cirebon TV, demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di edisi kali ini harus pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.